Selamat sore, Shalom Cornerstone. Shalom. Lambaikan tangannya sama-sama, Shalom. Shalom. Mari teman-temanku, sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita buka hati kita tundukkan kepala kita, sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan pada setiap kami. Kami bisa berkumpul kembali Tuhan di tempat ini bersama-sama untuk beribadah Tuhan. Sebentar kami mau mulai ibadah kami mau buka hati. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau jamah setiap hati kami bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami menyerahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita buka hati kita sama-sama teman-temanku. Ucap syukur Tuhan. I've walked through seasons I wouldn't choose, but I would never trade them, 'cause they led me to you. I've been through breaking I didn't understand, but when I look back on it, I see your hand. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. If it wasn't for mercy following after me, if it wasn't for all those second chances, where would I be? 'Cause He rushed to my rescue and He showed me real love, and He'll do it again and again and again, 'cause that's just what He does. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Sama-sama yang mau percaya sama Tuhan, katakan, God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God,
ini aku mau ajak kita sama-sama kembali sama Tuhan. Kembali mengingat kebaikan Tuhan. Kembali mengingat keajaiban yang Tuhan sudah buat untuk setiap kita, teman-temanku. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. Sama-sama yang pernah merasakan kebaikan Tuhan katakan. And He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. Sama-sama angkat tanganmu, katakan. And He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. Oh, we seek You, Lord. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought and You answered. And I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He will never fail. God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Kembali katakan, I sought the Lord. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. And He heard and He answered. I sought and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God. Oh, we trust You. Kami percaya Tuhan. Seberapa banyak teman-teman di sini yang pernah ditolong oleh Tuhan, yang pernah merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Keajaiban Tuhan tidak harus dalam hal besar, teman-teman. Kita bisa bangun, kita bisa berjalan, kita
bisa bernafas. Semua itu hanya karena keajaiban Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan karena itu kita percaya sama Tuhan. Kita percaya sama pribadi Tuhan. Karena saat kita mencari Tuhan, Dia mendengar, Dia menjawab doa-doa kita. Sebab itu kami mau mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan. Kami mau berterima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Oh, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang setia, Allah yang tak pernah tinggalkan, tak pernah kecewakan, dan tak pernah gagal. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mau mengejar hadirat-Mu. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi mencari-Mu. Lebih peka lagi Tuhan terhadap suara-Mu. Sebab Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau selalu ada di saat kami mencari. Kau selalu ada di saat kami membutuhkan Tuhan. Kau selalu ada di saat kami dalam kesesakan Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kami percaya itu Tuhan. Mari teman-temanku, kita mau lebih lagi, lebih mencari Tuhan tuh, lebih mengenal pribadi Tuhan dalam hidup kita. Katakan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu lebih lagi Tuhan. Sebab Kau sumber kekuatan kami, sumber jawaban kami Tuhan. Kami percaya, kami mengandalkan-Mu, kami mencari-Mu Tuhan. Sebab Kau sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami, sumber pengharapan kami, sumber jawaban kami. Kau bukakan jalan, kami percaya Tuhan, hanya padamu Yesus, Allah yang setia, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Sebab Kau tak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan ketika kami mencari Engkau, Kau pasti mendengarkan Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Dan Kau pasti akan menjawab Tuhan setiap seruan kami, setiap panggilan kami, setiap doa kami. I sought the Lord and He heard and He answered. I
answer. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God. Benar Tuhan, kami percaya padamu Bapa. Kami percaya Engkau memberikan setiap kami jalan keluar Tuhan. Kami percaya Engkau adalah sumber pertolongan kami. Engkau adalah sumber keselamatan kami Bapa. Dan di tempat ini kami percaya Tuhan, Kau masuk dalam hati kami dan Kau penuhi kami dengan kasih-Mu Bapa. Kau memberikan setiap kami jalan keluar Tuhan, apapun persoalan kami Bapa. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya.
pintu, tak ada yang menutupnya. Lebih dalam lagi kita pujikan lagu ini. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Kau selalu membuka jalan kami Tuhan. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untuk. Masih ada jalan-Mu Tuhan. Masih ada jalan Kami percaya Tuhan, Tuhan. Kau memberikan setiap kami jalan keluar Bapa. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kami percaya Tuhan, Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. jalan-Mu sungguh terbuka bagi kami Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kami melihat Tuhan, Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. sungguh besar kasih-Mu pada setiap kami Bapa. Engkau tahu setiap persoalan hidup kami Tuhan. Engkau tahu setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan saat ini Bapa. Tapi kami mau percaya Tuhan, bahwa kami mempunyai Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa, menolong setiap kami Tuhan. Selalu ada jawaban di dalam-Mu Tuhan. Selalu ada jalan keluar Bapa. Engkau jamah Tuhan setiap anak-anak muda-Mu yang hadir malam hari ini Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu Bapa. Penuhi setiap kami dengan damai sejahtera dari-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Semua bukan karena kuat gagah kami Yesus, tapi semua karena kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan hati-Mu Bapa. Kau Allah yang setia Tuhan.
anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini Tuhan. Kau berikan kami sukacita Bapa daripada-Mu Tuhan. Ya Ralaba Shikaralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Biarlah Roh-Mu yang bekerja Tuhan dalam hidup kami Bapa. Tarik kami Tuhan untuk lebih lagi dekat kepadamu Bapa. Ya Ralaba Shikaralaba. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh baik. Engkau sangat baik. Rancangan-Mu ajaib. Engkau luar biasa Tuhan. Kami hidup bagi-Mu Yesus. Kau ubahkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Penuh kami penuh dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau dekat kepadamu Yesus, sumber pertolongan kami Bapa. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Ajaib perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, Shikanan, ya Ralaba. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Ya Ralaba, Shikanan, ya Ralaba, ya Ralaba. Ya Ralaba, Shikanan, ya Ralaba, Shikanan, ya Ralaba, ya Ralaba. Selalu ada jalan keluar di dalam-Mu Tuhan. Selalu ada harapan di dalam-Mu Yesus. Haleluya. Lebih lagi Tuhan. Kami mau Kau ubahkan setiap kami lebih baik lagi Bapa. Ya Ralaba, Shikaralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Lebih dalam lagi teman-teman. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Kami percaya Yesus. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untuk Yes Tuhan. Masih ada jalan. Jalan-Mu sungguh tak terselami Bapa.
besar kasih-Mu pada setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami mendapatkan jalan keluar Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan bersorak-sorai lebih lagi Bapa, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yang siap untuk bersorak-sorai, katakan sama-sama, amin. Siapa yang di sini penuh dengan sukacita surga? Lambaikan kedua tanganmu teman-temanku. Kita boleh kasih tos kanan kiri kita, katakan kau menerima sukacita surga pada sore malam hari. Sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami mau datang dalam hadirat-Mu yang kudus Bapa, bersorak-sorai untukmu. Sama-sama kita nyanyikan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Lihatkan sukacita kita teman-teman. Hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. siapa yang mau bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai, Akan bersorak. Sama-sama lambaikan dua tanganmu teman-temanku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab kami limpah dengan ucapan syukur Bapa. Lagi teman-teman, nyanyikan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. hati bersuka, rasakan Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya. Kami akan bersorak, dan bersorak-sorai. bersorak-sorak. Sama-sama teriakan. Bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebentar Kak, sebentar Kak. Di sini aku belum melihat teman-teman yang penuh dengan ungkapan syukur. Kita boleh kasih senyuman kita, walaupun pakai masker ya. Kita kasih senyuman kita kanan kiri. Kasih senyuman dulu kanan kiri kita. Katakan Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Yang mau limpah dengan ungkapan syukur, sama-sama angkat kedua tanganmu teman-temanku. Kita mau tepuk tangan di atas kepala ya. Kurang semuanya, tepuk tangan sama-sama ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Belum semua. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan. anak-anak muda, Dia baik bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab apa? sebab Dia Baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekarang lambaikan tanganmu teman-temanku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. sebab Dia Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia
kita baik, sorakan amin. Amin. Kurang kenceng amin. Amin. Beri sorak kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita ya. Ajaib. When I think about your goodness, my heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you, 'cause you keep on loving me, and you cause my heart to sing. Oh, you make me come alive. Oh, sama-sama angkat tangan kita. Oh, you make me come alive again. Saut-sautan ya. Oh, you are my breakthrough. I'm breakthrough. Jump. Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. So come now everybody. It's time to celebrate. We will never stop singing and lifting our beat, 'cause you keep on loving and you cause my heart to sing. Sama-sama angkat tangannya yuk. You make me come alive again. Oh, you make me come alive again. Sing oh, this is the moment. Whoa, everything changes. Oh, you are my breakthrough. Siap loncat lagi Cornerstone? Jump. So we praise you. Sekarang aku minta kita angkat dua jempolnya tinggi-tinggi ya. You are good. You are good. Sing you are good. You are good. Oh, you are good. You are good. Oh, you are good. You are good. Kita tepuk tangan tinggi-tinggi ya teman-teman. Saut-sautan lagi ya. Oh, This is the moment. oh, Everything changes. wow, you are my breakthrough. Kurang kencang Cornerstone. Saut-sautan lagi ya. Praise you. Oh, This is the moment. wow, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Yang mau loncat lagi ya? We praise you. Aku minta kita angkat jempolnya lagi ya. You are good. You are good. Oh, you are good. Sing you are good. You are good. Oh, you are good. Haleluya. Woo. Haleluya. Siapa yang mau lebih lagi buat Tuhan katakan yes. Katakan yes. Oke, kita mau sama-sama ya teman-teman menyanyikan lagu ini ya. Masih ada semangat buat Tuhan, yang ada boleh lambaikan tangannya yuk. Oke. Benar-benar lelah mengikut Tuhan ya teman-teman ya. Sama-sama kita katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama
rencana yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-katanya bergelombang, rencana yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Kami siap Tuhan. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Silakan teman-teman untuk duduk kembali. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan korban yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-temanku, mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan-Mu pada sore malam hari ini ya Bapa. Kami telah bersuka cita. Engkau Tuhan yang akan selalu menolong setiap kami. Sementara saat ini Bapa, kami akan memberikan korban yang terbaik untuk-Mu. Kami memberi karena kami sangat mengasihi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama kita berkata, amin. Shalom Cornerstone. Selagi persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang bisa kalian simak. Sebelum itu, untuk teman-teman yang sudah terbiasa cashless, bisa langsung scan QR Code yang ada pada LED untuk memberikan persembahan. Buat teman-teman yang pertama kali datang hari ini, kami ucapkan welcome to Cornerstone. Kami berharap tempat ini bisa jadi tempat kalian untuk bertumbuh dan semakin dekat lagi dengan Tuhan. Cornerstone juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ada beberapa divisi pelayanan di tempat ini dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan dan proses rekrutmennya, bisa menghubungi teman-teman Asher atau menghubungi 2 nomor yang tertera di layar. Selain ibadah Cornerstone setiap hari Sabtu, kita juga ada komunitas kecil, yaitu Bethany Youth Community atau biasa dikenal dengan singkatan BYC. Di sini kita akan belajar firman Tuhan lebih dalam sambil sharing satu dengan yang lain tentang keseharian kita. Untuk info jadwal BYC di tiap wilayah bisa menghubungi teman-teman Asher. Jangan lupa kalau setiap hari Sabtu jam 6 sore akan selalu ada ibadah Cornerstone di Hall Bethany Manyar. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan berita, juga bisa langsung follow kita di Instagram @IamCornerstones dan subscribe di YouTube Cornerstone Bethany. Demikian pengumuman hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Cornerstone, Impactful Generation. Ada tambahan pengumuman untuk teman-teman yang hendak mengambil surat baptis atau untuk teman-teman yang ingin untuk dibaptis bisa menghubungi Asher setelah ibadah di meja yang ada di belakang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita teman-temanku sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebab Tuhan yang sama telah menolong setiap kita teman-temanku. Oleh karena itu kita harus tenang. Tenang dalam lindungan Tuhan. Tenanglah kini hatiku Tuhan.
Tuhan memimpin langkahku di saat susah dan kerja, tetap ku pandang tangannya. Sekali lagi katakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di saat susah dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kami tenang dalam Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Yes, Bapa. Di saat susah dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang memimpin, sebab Kau yang memimpin setiap kami, Bapa. Ku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang memimpin. Perlahan-lahan kita bangkit berdiri, teman-temanku. Ku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita percaya di tempat ini Tuhan yang sama yang menolong kita kemarin, Dia akan menolong kita bahkan sampai saat ini.
Dia akan menuntun kita. Dia akan membimbing kita. Apapun masalah kita, apapun cobaan kita, apapun rasa yang kita alami pada sore malam hari ini teman-temanku, kita punya Tuhan Yesus yang akan selalu menolong kita. Dia Tuhan yang sama. Kasih-Nya besar untuk selama-lamanya. Yang yakin Tuhan akan menolong kita. Sama-sama kedua tangan kita teman-temanku. Tuhanlah yang membimbing. Percaya saja teman-temanku. Hatiku berserah penuh tangan-Mu biar jemaat yang menyanyikan lagu ini katakan, Tuhanlah yang. Kami percaya pertolongan kami hanya pada-Mu Tuhan. Yakin dan percayalah teman-temanku. Yang teguh hati kami berserah. Ku berserah penuh tangan-Ku dipegang teguh. Percaya saja teman-temanku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami bisa memuji, menyembah-Mu. Kami meninggikan nama-Mu. Sore malam hari ini Tuhan, biarlah apa yang sudah kami naikkan, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang mendengar firman-Mu. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami mau merendahkan hati kami di hadapan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah dan kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai bibir, mulut, lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan boleh memberkati jemaat yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom Cornerstone. Puji Tuhan. Malam hari ini saya senang sekali bisa menyampaikan sharing firman Tuhan buat teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman
terima dan menjadi berkat buat teman-teman. Saya mau tanya buat teman-teman hari ini, siapa yang datang ke tempat ini dengan tujuan tertentu? Misal, teman-teman datang ke tempat ini ya karena memang rutinitas. Ya karena usia saya adalah usia youth, jadi saya datang ke sini. Itu nanti teman-teman jawab sendiri dalam hati. Ada yang datang ke sini mungkin dengan tujuan, aku pengen ketemu sama teman-temanku. Aku pengen ketemu sama teman-teman komunitasku. Ada yang datang ke sini mungkin karena, oh ternyata ada seseorang yang menarik perhatianku. Atau mungkin juga yang datang ke sini dengan tujuan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Ya apapun alasannya itu, apa yang teman-teman cari, teman-teman sendiri yang tahu. Teman-teman sendiri yang dapat mengoreksi hati teman-teman sendiri. Apakah aku datang ke sini dengan tujuan atau motivasi yang benar Tuhan? Apa yang aku cari sih? Datang ke ibadah youth hari Sabtu. Apakah aku hanya mencari kesenangan diriku sendiri? Atau mungkin bahkan ada yang kesepian. Karena di rumah mungkin gak diperhatikan orang tua, gak diperhatikan keluarga. Sehingga teman-teman, ya sudahlah, daripada aku di rumah diam nganggur, ya sudah aku datang ke youth aja. Atau mungkin teman-teman datang ke sini dengan banyak masalah. Dengan harapan teman-teman datang ke sini dapat merasakan kelegaan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi sebenarnya apapun itu, kita harus punya motivasi yang benar. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, tujuan kita hanya satu, mencari Tuhan. Sore malam hari ini saya akan bahas atau kasih tema judul khotbah saya, Solid Faith, iman yang kokoh. Pertanyaan berikutnya, di luar gereja ini, di luar komunitas kita yang sekarang ini, apakah yang teman-teman cari dalam hidup? Next. Mungkin secara manusia, apa yang saya tampilkan ini adalah hal-hal yang umumnya dicari oleh orang-orang di luar sana. Ketika mereka hidup, ataupun kita hidup, merupakan satu hal yang wajar kalau kita mencari apa? Kekayaan, kesuksesan, kepandaian, pasangan. Entah nanti setelah berpasangan kita menciptakan satu keluarga, entah kita mencari ketenaran, ataupun hanya mencari ya sudah, yang penting saya hidup sehat. Tetapi setelah saya pikir-pikir, atau kita semua memikirkan hal-hal di atas, ada kalanya kita nggak dapat meraih semuanya itu, betul teman-teman? Ada halnya kita sudah berusaha, kita sudah bekerja, kita sudah mati-matian, bahkan sampai jatuh bangun untuk meraih semuanya itu. Tapi kok kenapa belum aku dapatkan ya Tuhan? Apa yang salah dalam diriku? Atau bahkan ketika kita sudah meraih itu semua, lalu kemudian satu ketika Tuhan ambil itu semua. Apakah kita siap?
kekayaan yang kita kumpulkan, sekian tahun kita bekerja, kita berusaha mati-matian, punya rumah. Tapi Tuhan izinkan satu kali rumah kita terbakar. Semuanya hangus, hilang. Mobil, rumah, uang, perhiasan, semua hangus, hilang dalam sekejap. Ketika kita berada di puncak kesuksesan, kalau ada di sini mungkin yang sudah bekerja, ketika kita sudah meraih posisi yang tinggi, kita sukses dalam pekerjaan kita, karir kita. Tiba-tiba Tuhan izinkan kita harus turun level. Dalam dunia pekerjaan, tentunya kita sudah tahu bahwa dunia pekerjaan itu bukanlah dunia hal yang selalu baik. Selalu ada masalah, selalu ada orang yang tidak suka dengan kesuksesan yang kita raih. Ketika kita sudah meraih itu dan Tuhan ambil, siapkah kita? Kepandaian, ketika kita sudah berusaha belajar, lalu tiba-tiba kita mau mengikuti program beasiswa, kita sudah belajar, kita sudah berusaha, ketika kita mengikuti tes, ternyata kita tidak diterima. Apakah kita bisa menerima kondisi seperti itu? Dan hal-hal yang lainnya. Menurut teman-teman, mana hal yang paling penting dari semua ini? Teman-teman bisa merenungkan. Dan kita akan sama-sama belajar apakah hal-hal ini penting bagi kita. Penting untuk kita raih. Penting untuk kita cari selama kita hidup. Kita akan belajar dari satu kisah di Alkitab di Matius 9 ayat 18 sampai 26. Saya akan bacakan. Perikopnya, anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Dari kisah ini ada hal menarik, ada dua hal menarik yang bisa kita bahas. Ada dua kejadian pada saat itu. Pertama, Yairus meminta Yesus untuk datang ke rumahnya dan meletakkan tangannya ke anak Yairus yang baru saja meninggal. Kejadian yang kedua, wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun memberanikan dirinya untuk menjamah jumbai jubah Yesus supaya bisa sembuh dari sakit pendarahan selama 12 tahun. Next. Sebelumnya kejadian yang sebenarnya adalah
Yairus datang lebih dulu teman-teman, betul ya? Kejadian yang sesungguhnya urutan yang seharusnya. Lalu kemudian ada seorang wanita yang menyambah jubah dari Yesus. Tapi yang menarik, mujizat yang terjadi malah tidak sesuai urutan kejadian. Ini yang menarik. Yang mengalami mujizat lebih dulu adalah siapa? Wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Lalu kemudian mujizat yang kemudian terjadi adalah Yesus membangkitkan anak Yairus yang baru saja meninggal. Secara manusia, kalau kita boleh jujur, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, atau ketika kita dalam kondisi kita punya teman yang juga sama-sama sedang ada pergumulan, atau kita punya teman kerja sekantor lah yang paling muda, kita bekerja lebih lama dari teman kita. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan, aku sudah bekerja sekian tahun, Tuhan, berkati aku dengan berkat lebih lagi. Tapi ternyata Tuhan lebih dulu memberkati teman kita yang bekerja lebih sebentar daripada kita. Kita yang sudah bekerja lebih lama, Tuhan tahan berkat kita. Atau seringkali kita sudah belajar, tapi kenapa teman kita yang mendapatkan penghargaan, bukan kita? Kita sudah lebih berusaha dari teman kita. Kenapa teman kita yang mendapatkan penghargaan, bukannya kita? Yang terjadi harusnya Yairus merasa seolah-olah dia diabaikan. Harusnya Yairus, aku dulu kan yang ketemu dengan Yesus. Aku dulu yang ketemu dengan Yesus. Kenapa Yesus tidak membangkitkan anakku lebih dahulu? Kenapa Yesus memberikan mujizatnya kepada wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun? Kenapa? Pertanyaan kenapa ini membuat saya akhirnya bertanya juga kepada Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Padahal kan sama-sama mereka minta, kenapa Tuhan menyembuhkan dulu perempuan yang pendarahan 12 tahun. Sebenarnya permasalahan ini adalah masalah iman, teman-teman. Sebelum kita bahas masalah iman Yairus dan perempuan yang mengalami pendarahan ini, saya sedikit menjelaskan tentang masalah yang dihadapi oleh wanita tersebut. Wanita tersebut mengalami kondisi yang jelas mungkin tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Yairus. Bayangkan teman-teman, wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Apa yang terpikirkan dari teman-teman? Selama 12 tahun ini apa yang dia rasakan? Penderitaan apa yang dirasakan oleh si wanita ini? Pernah nggak dipikirkan? Next. Ini teman-teman, ada 3 masalah yang dihadapi oleh wanita itu. Yang pertama, dia memiliki masalah fisik. Ketika wanita ini mengalami pendarahan, di Markus 5 ayat 25 disebutkan, ketika wanita ini mengalami pendarahan, dia merasakan sakit yang hebat, teman-teman. Bayangkan selama 12 tahun, setiap kali dia mengalami pendarahan, sakit yang hebat selalu dia rasakan. Bahkan Alkitab mencatat selama 12 tahun itu bahkan kondisinya, fisiknya makin memburuk.
Saya sempat mencari pendarahan apa sih yang dialami oleh wanita ini. Saya sempat baca, lalu dari Alkitab versi King James Version itu dikatakan bahwa pendarahan dalam bahasa Inggrisnya adalah pendarahan yang dimaksud dalam bahasa Inggris yang ditulis di King James Version itu adalah issue of blood, kelainan darah. Bahkan belum ada literatur yang menyebutkan secara spesifik kelainan darah apa yang dimaksud. Bahkan para dokter pun, ilmuwan yang juga anak Tuhan, mereka belum mengetahui pendarahan spesifik apa yang dimaksud secara diagnosa medis. Tetapi kita semua percaya bahwa pendarahan yang dialami wanita itu adalah pendarahan yang serius, teman-teman. Bayangkan dia setiap kali pendarahan berapa banyak darah yang harus keluar. Dia harus merasakan sakit, badannya lemes. Kalau teman-teman yang pernah enggak donor darah? Donor darah diambil satu kantong. Setelah donor darah, apa yang teman-teman rasakan? Pasti lemes. Lemes, mungkin penglihatan kabur, lalu berkunang-kunang. Ketika kita berdiri, kita mungkin merasakan kondisi yang kurang seimbang, pengen jatuh dan lain-lain sebagainya. Dan kesakitan yang dirasakan wanita ini, saya bisa memahami. Karena saya bekerja di dunia kesehatan. Minggu lalu ada seorang ibu datang ke tempat saya bekerja. Dia mau minta rujukan, teman-teman. Karena ibu ini menderita atau punya penyakit kista di rahimnya. Lalu kemudian dari rumah sakit, ibu ini sudah dilakukan tindakan operasi. Lalu ibu ini boleh pulang dan harusnya ibu ini kembali bukan di tanggal itu, bukan di hari itu. Ketika bertemu dengan saya, harusnya dia kembali kontrol ke rumah sakit itu 2 minggu lagi. Tetapi dia tetap memaksakan dirinya untuk datang ke tempat saya bekerja untuk minta rujukan. Lalu saya tanya, kenapa Bu kok maksa minta rujukan? Kan di rujukan ini tertulis tanggalnya dokter minta masih 2 minggu lagi, Bu. Iya Pak, saya kalau tidak sakit sekali, saya tidak mungkin kesini hari ini. Saya akan ke rumah sakit sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh dokter. Sama ketika kista itu sudah diangkat dari rahimnya, dia merasakan apa? Dia merasakan, mohon maaf, ada cairan keluar dari tempat dia dioperasi, bagian tubuh yang dioperasi itu menimbulkan bau. Dia utarakan kepada saya seperti itu. Dan saya bisa memahami kondisi ibu itu. Kalau saya tidak sakit, Pak, saya hari ini nggak akan minta rujukan untuk saya bisa ditangani di rumah sakit. Dari situ saya bisa merasakan bagaimana dengan perasaan dari wanita yang pendarahan 12 tahun ini. Zaman dulu belum ada dokter yang dengan perlengkapan alat-alat diagnosa dengan perlengkapan yang secanggih zaman sekarang. Teman-teman mungkin bisa merasakan itu. Lalu permasalahan berikutnya adalah ekonomi. Di Markus 5 ayat 26 disebutkan, bahkan seluruh hartanya telah habis untuk mengobati penyakitnya. Bayangkan kalau kita anggap saja kelainan issue of blood itu, kelainan darah itu adalah sebuah kanker darah. Teman-teman pernah tahu enggak terapi untuk kanker darah di rumah sakit berapa?
Saya punya teman agen asuransi. Dia sempat sharing kepada saya, asuransi itu penting loh, Fit. Asuransi itu penting. Karena kalau kita mengalami sakit yang kritis atau sakit yang setidaknya itu memerlukan biaya yang besar, kita itu safe. Lalu saya mencoba untuk tanya, sakit kritis itu apa sih? Ya, macam-macam. Bisa jantung, bisa kanker, bisa tumor. Terus yang paling bahaya itu adalah kalau kanker. Kalau jantung sih bisa sekali operasi, oke lah sekian juta, sekian puluh juta. Kalau kanker gak bisa, Fit. Satu kali terapi gak bisa. Setelah operasi kamu harus kemo, harus minum obat, kembali lagi kemo. Tergantung stadium berapa kamu kanker. Kalau stadiummu tinggi, semakin sering kamu kemoterapi. Dan satu kali kemo berapa sih biayanya, saya tanya. Satu kali kemo kalau tidak di cover itu 1 juta. Di luar operasi kanker. Operasi kankernya kurang lebih 200 juta. Jadi kita bisa bayangkan bahwa seluruh harta wanita ini habis. Dia sudah pergi ke tabib, dari tabib ke tabib, dari orang pintar mengobati penyakit. Kondisinya tidak membaik. Hartanya malah habis, teman-teman. Semua yang dia punya sudah habis. Masalah yang paling berat yaitu masalah psikis dari wanita ini. Bisa kita bayangkan kalau di Alkitab, di Perjanjian Lama, seseorang yang menderita pendarahan, seorang wanita yang menderita pendarahan itu, ketika dia mengalami pendarahan, wanita ini dianggap najis. Wanita ini dianggap najis, apapun yang dia sentuh, yang bersentuhan dengan bagian yang ada darahnya, itu adalah bagian yang najis. Bahkan dianggap najis di hadapan Tuhan. Kita buka di Imamat 15 ayat 19. Saya bacakan. Imamat 15 ayat 19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Inilah ketetapan yang berlaku pada saat itu. Pada saat di Perjanjian Lama dituliskan bahwa ketika mengeluarkan lelehan, wanita dianggap najis. Dia pasti dikucilkan dari lingkungan sekitarnya. Dia pasti dikucilkan dari keluarganya. Atau bahkan untuk bertemu dengan dia pun orang-orang mungkin merasa, najis. Ya seperti kita tahu bahwa pada saat zaman itu adalah orang-orang yang berpegang teguh pada hukum Taurat pasti akan menghakimi wanita ini dengan gak akan sungkan-sungkan. Kamu najis. Awas, ada wanita itu najis. Jangan mendekat. Apalagi dia menderita selama 12 tahun. Tentunya bukan sebagian kecil aja orang yang tahu ya, dia 12 tahun. Mungkin kalau dia pendarahan cuman berapa bulan, 1 tahun. Mungkin hanya orang-orang terdekat yang tahu, lingkungan dekat yang tahu. Tetapi ini hingga 12 tahun, teman-teman. Tapi pada ayat yang ke-20 tadi, Matius 9 ayat 20 tadi,
Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Satu hal yang kita pelajari dari wanita ini adalah dia punya iman yang kokoh, teman-teman. Imannya sangat luar biasa. Dalam hatinya saja dia berkata bahwa asalku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Inilah yang membuat wanita itu mengalami mujizat, meskipun yang datang lebih dulu adalah Yairus. Lalu bagaimana caranya kita punya iman yang kokoh seperti wanita ini? Next. Pertama, kita harus mau diproses menghadapi masalah, teman-teman. Dari dua pribadi ini, Yairus dan wanita itu, kita cek latar belakang mereka. Yairus mempunyai anak berumur 12 tahun. Tentunya mulai dari anaknya usia 0 tahun sampai 12 tahun. Apa sih? Coba teman-teman bisa bayangkan nggak? Apa sih kesulitannya Yairus ketika selama 12 tahun mengurus anaknya? Mungkin hanya mengasuh, terus merawat anaknya hingga berusia 12 tahun. Ada nggak masalah yang berat yang dialami Yairus selama mengurus anaknya? Meskipun Alkitab tidak mencatat masalah itu, tapi pasti ada masalah yang berat, entah pernah sakit, pernah jatuh, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada latar belakang dari wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Nah, di sini ada rentang waktu yang sama, teman-teman, 12 tahun. Menurut teman-teman, Yairus yang mengurus anaknya 12 tahun dan wanita ini yang menderita pendarahan 12 tahun. Siapakah yang menghadapi masalah paling berat? Tentunya wanita yang mengalami pendarahan. Makanya di awal saya tampilkan masalah yang dihadapi wanita itu adalah masalah fisik, ekonomi, dan psikis. Yairus tidak pernah merasakan mungkin dikucilkan, tidak pernah dibilang najis. Yairus masih bisa mengurus anaknya, uangnya masih punya, uangnya masih ada, hartanya masih ada untuk membesarkan anaknya. Fisiknya masih sehat, dia masih bisa mengurus anaknya, mencari nafkah buat anaknya. Sedangkan fisik wanita ini, ekonomi wanita ini, psikis wanita ini berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh Yairus. Masalah yang dialami oleh wanita ini membuat imannya kokoh, teman-teman. Membuat imannya kokoh sehingga mukjizat terjadi di hidupnya. Yang kedua, bagaimana cara kita punya iman yang kokoh? Jangan berhenti percaya. Di Markus 5 ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Wanita ini tentunya disebutkan di Alkitab bahwa sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Artinya apa? Ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, imannya timbul, Tuhan. Apa, teman-teman? Imannya timbul, imannya bangkit. Dia percaya dengan apa yang sudah diberitakan oleh orang-orang. Mungkin ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, Yesus belum datang ke tempat dia tinggal. Mungkin seperti kita. Kita mendengar Tuhan itu baik loh. Tuhan tolong si ini, si A, si B, si C. Tapi kok Tuhan belum tolong saya ya? Itu pun yang dialami oleh
wanita tersebut. Dia mungkin mendengar banyak mujizat terjadi, tapi Tuhan, kenapa aku belum Tuhan? 12 tahun Tuhan. Kenapa aku belum? Dan ketika Yesus datang, dia mendengar Yesus datang, iman percayanya bangkit. Lalu ia berusaha untuk mendekat kepada Yesus. Seringkali kita juga setiap minggu kita mendengar sharing firman Tuhan, mendengar khotbah. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Tapi kita belum mengalami kebaikan Tuhan. Kita harus tetap percaya seperti wanita ini. Mungkin kita rentang waktu untuk kita mendapatkan jawaban adalah tidak bisa sama ya, beda-beda ya. Mungkin wanita ini baru mengalami kesembuhan 12 tahun lamanya. Mungkin juga ada yang teman-teman menunggu lebih dari 12 tahun. Atau ada teman-teman di luar sana yang ternyata lebih singkat ya waktunya mendapat jawaban dari Tuhan. Itu enggak masalah teman-teman. Ketika kita sedang bergumul dalam masalah, yang bisa kita lakukan apa? Hanya berdoa dan percaya. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu kapan titik di mana Tuhan akan menjawab doa kita. Yang bisa kita lakukan, berdoa, percaya, menanti jawaban Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara kita punya iman yang kokoh? Tetap mendekat kepada Yesus. Di Matius 9 ayat 20 tadi, saya tandai kata mendekati. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Semakin banyak masalah kita, semakin berat masalah kita, semakin kita harus mendekat kepada Tuhan. Ketika kita menjauh daripada Tuhan dan kita lebih fokus mendekat kepada masalah, masalah itu akan terlihat besar teman-teman. Sebagai contoh, ketika saya jarak seperti ini dengan Ko Andre, saya melihat Ko Andre tidak lebih besar dari saya. Karena saya jaraknya sekian. Tapi ketika saya berusaha maju, mendekat, bertatap muka, jaraknya hanya 30 cm. Besar ya Ko Andrea ternyata, lebih besar dari saya. Itu pun yang harus kita lakukan. Ketika kita menghadapi masalah, semakin banyak masalah, jangan kita mendekat ke masalah, jangan kita fokus kepada masalah. Makin kita mendekat kepada Tuhan, karena semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita melihat Tuhan itu besar. Masalah kita, semakin kita menjauh dari masalah, masalah kita kecil teman-teman. Kecil. Karena kita dekat Tuhan kita yang besar. Tetap mendekat kepada Yesus. Yesus menerima apapun kondisi kita, bahkan apapun, seburuk apapun kita. Berdoa, taat dan percaya firman Tuhan. Dari kisah ini, dari kisah Yairus dan wanita yang menderita pendarahan ini, next. Teman-teman tahu, wanita ini menjadi viral teman-teman. Di kitab Injil, bahkan kisah wanita ini ditulis di kitab Injil, 3 kitab Injil teman-teman. Di Matius, Markus, dan Lukas. Nanti teman-teman bisa baca di rumah, di Matius 9 ayat 20, Markus 5 ayat 27, dan Lukas 8 ayat 43 sampai 44. Inilah yang menjadikan wanita ini kenapa di 3 kitab Injil iman wanita ini selalu diceritakan.
Karena dia punya iman yang kokoh. Dia punya iman yang kokoh, yang kuat kepada Tuhan. Saya undang pemain musik untuk naik ke mimbar. Next. Jadi semua yang saya tulis di awal tadi bukanlah hal yang terpenting, teman-teman. Yang terpenting adalah selama kita hidup, kita mencari iman yang kokoh kepada Tuhan Yesus. Ketika kita tidak mendapatkan semua itu, kita masih percaya bahwa Tuhan masih memelihara saya. Tuhan masih memelihara kita semua. Bahkan ketika semua hal di atas diizinkan Tuhan untuk kita raih, kita siap untuk kehilangan semuanya itu, teman-teman. Ketika kita punya iman yang kokoh, Tuhan memberkati kita. Lalu mungkin Tuhan menguji kita seperti Ayub. Aku akan ambil semuanya. Apakah kita masih percaya sama Tuhan? Ketika Tuhan izinkan semuanya itu diberikan kepada kita, dan Tuhan menguji kita, mengambil semuanya itu dari kita, apakah kita masih percaya sama Tuhan? Apakah kita masih taat dengan firman-Nya? Apakah kita masih seperti wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun? Saya percaya selama 12 tahun itu wanita itu selalu bergumul, berdoa. Bahkan dia tidak akan meninggalkan jam-jam doanya, meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Saya percaya itu. Kok bisa aku percaya? Kok bisa gak percaya kalau wanita itu menjaga jam-jam doanya dengan Tuhan, menjaga persekutuannya dengan Tuhan? Alkitab mencatat, dalam hatinya saja dia berbicara, asalku jamah saja jumbai jubahnya, aku sembuh. Jika dia tidak menjaga jam-jam doanya, jika dia tidak mendekat dengan Tuhan, jika dia tidak berdoa setiap hari kepada Tuhan, meminta pertolongan sama Tuhan, tidak mungkin iman sebesar itu bisa menyembuhkan dia. Ketika kita sedang ada masalah, jangan lari, teman-teman. Terima masalah itu. Maulah kita harus menerima untuk diproses. Selama menjalani proses, tetap percaya sama Tuhan. Tetap percaya sama firman Tuhan. Akan ada satu titik Tuhan akan menolong kita. Dan kapan itu? Kita tidak pernah tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Ketika kita sudah percaya, bukan hanya percaya saja. Ambil tindakan apa? Mendekat ke Tuhan, bukan mendekat kepada masalah. Ketika kita sudah punya iman kita sudah bangkit, mendekatlah pada Tuhan. Ketika iman kita sudah bangkit, iman kita sudah kokoh seperti wanita tersebut, percayalah, kita tidak akan seperti Yairus yang ketika mengalami masalah anaknya meninggal, dia lari di kerumunan orang, berteriak kepada Yesus, Tuhan, anakku baru saja meninggal. Kita nggak akan berteriak-teriak seperti itu. Ketika kita punya iman yang kokoh, kita akan apa? Kita akan diam. Kita nggak akan berteriak-teriak supaya orang tahu bahwa seperti Yairus, bahwa anaknya mati, anaknya baru saja meninggal. Kita nggak perlu seperti itu, teman-teman. Ketika kita punya iman yang kokoh, kita diam. Ceritakan semuanya pada Tuhan. Karena dialah sumber mujizat.
untuk setiap keadaan kita. Semuanya yang tadi itu nggak berarti kalau kita tidak punya iman yang kuat. Saya akan tutup sharing saya malam hari ini dengan satu quote. Saya menemukan quote ini dan saya ingin membagi ke teman-teman. Iman yang kokoh adalah ketika kamu berada di titik terendah dalam hidupmu, maka kamu harus berada di titik tertinggi dalam iman dan doamu. Semakin banyak masalah, semakin masalah datang bertubi-tubi yang menjatuhkan mentalmu, menjatuhkan semua hatimu, perasaanmu, pikiranmu. Ketika kamu merasa putus asa, berada di titik terendah, ingatlah teman-teman, kalian harus berada di titik tertinggi dalam iman kalian. Bangkitkan iman kalian, jangan berhenti berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengar, biarlah Tuhan Yesus memberikan hikmat untuk setiap kami ya Bapa. Untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh memahami bahwa apa yang terpenting dalam hidup kami adalah iman percaya kami kepada Tuhan. Iman yang kokoh kepada Tuhan. Dengan iman yang kokoh kami siap untuk menghadapi segala macam masalah. Apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, kami gak akan goyah karena kami punya iman yang kokoh kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Apapun masalah mereka Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka. Tuhan sertai mereka. Roh Kudus memberikan kekuatan, membimbing, menguatkan setiap hati mereka. Supaya Tuhan, mereka boleh setia dan mengalami mukjizat dan pertolongan Tuhan. Bapa, kami gak tahu Tuhan, waktu Tuhan kapan akan menolong kami. Tapi kami percaya, di saat kami punya iman yang kokoh, mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan dengan sendirinya akan menolong kami Tuhan. Akan menolong menyelesaikan setiap permasalahan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuan langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap
padamu. Kau ada untukku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh lagu yang sungguh indah Tuhan. Untuk kami bisa selalu menaruh harapan kami kepadamu Bapa. Engkaulah satu-satunya harapan kami. Engkaulah satu-satunya tujuan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk firman Tuhan yang luar biasa Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui Ko David ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan Ko David ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan. Biar Tuhan apapun Tuhan yang beliau kerjakan Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman pada sore malam hari ini yang bisa kami dengarkan Tuhan. Sebuah pesan penting ya Tuhan yang bisa kami ambil pada sore malam hari ini ya Tuhan. Untuk kami bisa memiliki iman yang kokoh. Bagaimana kami bisa mempertahankan iman kami Tuhan. Dalam kondisi apapun Tuhan kami harus memiliki iman yang kuat di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang luar biasa ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman yang sudah melayani pada sore malam hari ini. Mulai dari teman-teman praise and worship, teman-teman kreatif, asyar, multimedia, sound Tuhan. Dan juga Tuhan untuk semua jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Untuk semua teman-teman yang ada di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa mengucap syukur terima kasih ya Tuhan. Kami bisa melakukan sekali lagi Tuhan ibadah Cornerstone di tempat ini ya Bapa. Kami bisa bersorak-sorai memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan apa yang sudah kami dapat pada sore malam hari ini Tuhan. Kami pulang Tuhan kami bisa bagikan itu kepada orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Untuk gereja Betani ini Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan gereja kami ini Tuhan untuk Bapak Gembala kami. Bapak Aswin Tanu Saputra. Dan juga untuk youth pastor kami Gobili ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para leader-leader kami ini ya Bapa. Untuk mereka yang membimbing kami Tuhan. Oh Tuhan biar mereka Tuhan bisa Tuhan. Engkau yang berikan hikmat-Mu Tuhan, marifat-Mu ya Bapa. Untuk bisa membimbing kami semua Tuhan lebih lagi dekat kepadamu Tuhan. Untuk kami bisa lebih lagi Tuhan mencintai Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan dan juga untuk kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan Kau yang sudah melindungi tempat ini Tuhan untuk kami bisa beribadah ya Bapa. Tanpa ada gangguan apapun Tuhan kami bisa fokus Tuhan selama beberapa jam ini ya Tuhan. Dan biar Tuhan hari demi hari Tuhan iman kami semakin dikuatkan kembali lagi Tuhan. Dan kami minta Tuhan pimpinan-Mu Tuhan, kami minta bimbingan-Mu ya Bapa. Untuk selalu mengajarkan kami Tuhan. Untuk selalu mengingatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar lagi Tuhan kami juga berpisah satu dengan yang lain. Kau tetap sertai kami Tuhan, tetap lindungi kami Tuhan. Dimanapun kami berada, tetap jadikan kami garam dan terang di luar sana ya Bapa. Dan juga Engkau kumpulkan kami kembali Tuhan di tempat ini minggu depan. Dengan semangat kami yang baru Tuhan. Untuk kami mau lebih berapi-api lagi Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kira-lalala pasya, kara-lalala pasya. Kira-lalala pasya, kira-lalala pasya, kara-lalala pasya, kara-lalala pasya. Oh ramata kara-lalala pasya, kira-lalala pasya, kara-lalala pasya. Oh ramata kara-lalala pasya, kira-lalala pasya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus
yang membimbing kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas